Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hadis yang ke-28, di mana hadis ke-28 ini diceritakan dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala an. Beliau menceritakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Suatu hari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, memberikan pesan, pitutur nasihat kepada kita semua. Wajilat minhal qulub, yang pesan itu membuat hati kita bergetar, membuat hati kami bergetar. Wa dharafat minhal uyun, dan membuat mata ini bercucuran air mata. Fakulna, maka kemudian kami menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwadda, wahai Rasul, sepertinya ini adalah mau'izah terakhirmu ya Rasul. Fa'ausili, maka berilah kami wasiat ya Rasul. Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Aku berwasiat kepadamu semua bitaqwallahi azza wa jalla, takutlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat ta'ah, dengarkan dan patuhilah. Wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun yang akan memimpinmu nanti adalah seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka sesungguhnya siapapun yang masih hidup setelah aku meninggal nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan melihat perbedaan yang luar biasa di antara para kaum muslimin. Perbedaan yang tidak sedikit, tetapi ikhtilafan katsira, perbedaan yang banyak. Jika itu betul-betul terjadi kepada kalian nanti, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka kalian berpegang teguhlah kepada sunnahku, berpegang teguhlah kepada sunnatku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, mereka-mereka yang telah mendapatkan hidayah. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah mereka ini dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum, ingat, takutlah, hati-hatilah, wa muhdatsatil umur, dengan pembaharu-pembaharu di dalam agama ini, yaitu mereka-mereka yang mengada-adakan sesuatu yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah dhalalah, tersesat. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun sahih, hadis ini merupakan hadis hasan dan sahih. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, hadis yang ke-28 ini betapapun telah memberikan peringatan kepada kita semua, bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan bahwa sepeninggal beliau akan terjadi banyak perpecahan, akan terjadi banyak perbedaan antara satu yang dengan yang lain. Oleh karenanya, baginda Rasul juga mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat ta'ah, ikutilah, dengarkanlah, taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Karena sungguh tidak akan pernah ada kebaikan dalam sebuah pemberontakan, perlawanan dan semacamnya. Oleh karenanya para pemirsa, para santri, bahkan disampaikan Nabi, wa in ta'ammar alaikum abdun, walaupun kalian esok akan dipimpin seorang budak Habsyi. Betapa pentingnya kita untuk mematuhi pemerintah atau mereka yang mempunyai wilayah atau kekuasaan, agar kita senantiasa berada dalam kondisi aman dan tentram. Kemudian baginda Rasul juga mengingatkan kepada kita semua
bahwa selepas beliau menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini akan terjadi pertentangan dan perbedaan di antara kaum muslimin. Maka pesan Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku, sebagaimana kita mempelajari kitab-kitab ini. Karena itu tiada lain untuk mempelajari bagaimana sunnah Rasul sehingga kita mengenal dan mengamalkannya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Begitu juga sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Yang kita tahu khulafa'ir rasyidin itu ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Marilah kita berpegang teguh kepada beliau-beliau ini. Bahkan disampaikan oleh Nabi, addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah mereka ini dengan gigi geraham. Artinya apa? Pertahankan dengan kuat. Karena kalau digigit dengan gigi depan, mungkin kekuatannya tidak seberapa. Tapi kalau digigit dengan gigi geraham, itu mempunyai pertahanan sekaligus kekuatan yang luar biasa. Makanya dalam hal ini Nabi berpesan, gigitlah, pegang teguhlah sekuat tenaga sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Nabi juga memperingatkan untuk agar kita hati-hati dengan agama yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap sesuatu yang ada, yang baru, yang diada-adakan di dalam agama, itu semua tersesat. Maka jangan sampai kemudian di antara kita mudah percaya ketika ada seseorang mengaku sebagai nabi, atau ada seseorang yang mengaku sebagai wali, atau kemudian ada seseorang yang datang membawa ajaran baru, di mana hal ini sering terjadi karena terlena oleh kesaktian-kesaktian. Bukan itu semua adalah muhditsatil umur, sesuatu yang diada-adakan di dalam agama. Namun demikian saya juga mengingatkan bahwa bukan berarti semua bid'ah itu sesat. Karena ada juga bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi dilakukan di zaman para sahabat. Seperti yang terjadi pada bulan ini. Ketika kita melaksanakan sunat tarawih, maka itu merupakan bid'ah. Tetapi bid'ah hasanah, bid'ah yang diadakan ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan Sayyidina Umar menyatakan nikmatil bid'ah hadhihi, bahwa nikmat yang paling bagus ya bid'ah yang paling bagus ya ini, yaitu sholat tarawih. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, sekali lagi kami meluruskan bahwa bid'ah itu ketika ada tidak ada pada usul dan itu dibuat memang baru, maka itu namanya bid'atun madmumah, yaitu bid'ah yang tercela dan itu hukumnya adalah haram. Tetapi ketika ada cantolan usul hanya mengembangkan fara, seperti misalnya baginda Nabi mengatakan bahwa zikir itu sangat menenangkan hati, maka dalam hal ini ada beberapa zikir yang dikembangkan agar kita betul-betul mencapai ketenangan hati. Maka tentu itu bukanlah bid'ah selama itu ada pada dasar dan koridor alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, demikian hadis yang ke-28 ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi peringatan bagi kita semua agar senantiasa kita dapat bertakwa kepada Allah, kita patuh pada pemimpin-pemimpin kita, kemudian kita berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin, dan kita semua dapat terhindar dari bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang menyesatkan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.